Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Darah mewarnai area di depan. Dadanya terasa seperti diremukan. Mata individu paruh baya dari Gunung Abadi dengan cepat menyusut tak percaya. Saat ini, tubuhnya sedingin es, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pihak lain bahkan tidak bergerak dan hanya memancarkan tekanannya, namun itu memaksanya untuk batuk seteguk besar darah dari tekanan. Ini masih muda. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi semacam ini? Betapa mengejutkannya ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, ketika pedang tak berbentuk memotong lengannya saat dia melawan singa berkepala 9, pedang itu dilepaskan oleh pemuda di depannya. Shi Hao mendarat di tanah, dan energi yang kuat dikumpulkan di dalam. Itu benar-benar batu kecil. Menakjubkan dan tak tertandingi. Bahkan seorang ahli tingkat Raja Realm pengaturan formasi terluka olehnya. Semua orang shock. Setelah 1,5 tahun, batu kecil dari 2 batu muncul kembali, menyebabkan gangguan yang sangat besar. Itu benar-benar kegemparan. Semua pembudidaya di Manor pecah menjadi keributan dan kekacauan. Ini adalah domain kekuatan fisik, perwujudan dari tubuhnya yang kuat dan berharga. Siapa yang bisa melawan dia dalam kekuatan fisik? Mereka pasti akan mati. Seorang raja tua berkata. Suaranya sedikit bergetar, karena itu terlalu tak terbayangkan. Jenis kultivasi tubuh yang hanya muncul dalam legenda ini sebenarnya muncul di usia muda. Semua orang gempar. Namun, ketika mereka memikirkan penampilannya dalam pertempuran 2 batu, tubuhnya sudah mengejutkan. Saat itu, dia sudah diketahui memiliki tubuh yang memiliki tingkat kesempurnaan yang sama dengan tubuh tak terpecahkan Vajra. Benar saja, sepertinya itu tidak salah. Tidak heran, individu paruh baya dari Gunung Abadi mundur dan menyeka darah dari bibirnya. Dia merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Penindasan barusan tidak dibenarkan. Wajah sesepuh Backlog Race menjadi mendung. Kabut muncul, dan dia menahan amarah di dalam dirinya. Sebelum memastikan apakah pihak lain itu batu kecil atau bukan, dia segera mengulurkan tangan besar untuk menekan pemuda ini. Namun, dia tidak pernah berharap pihak lain untuk segera menghancurkan telapak tangannya. Ketika batu kecil itu muncul, siapa yang berani menolak? Tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang bisa menjadi lawannya, dan saat ini, hanya tokoh generasi yang lebih tua ini yang bisa menahannya. Seseorang dari daerah gurun berkata dengan suara lembut. Mereka sangat terguncang. Selama periode waktu ini, makhluk-makhluk dari luar wilayah ini bertindak terlalu tinggi dan perkasa. Mereka memandang rendah orang-orang di wilayah gurun, menyebabkan mereka menahan sedikit kebencian. Kamu itu Shi Hao. Penatua dari Gunung Abadi berjalan keluar. Wajahnya tenang, tetapi kilatan cahaya aneh melintas di matanya. Individu paruh baya dari Gunung Abadi yang lengannya terpotong telah pergi untuk mengambil artefak suci, namun pada akhirnya, tetua ini juga mengikutinya. Dia jelas seorang ahli yang tangguh. Shi Hao sangat tersentuh. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa orang-orang di dalam pegunungan abadi berhubungan dengannya dari pihak ibunya. Pada saat ini, dia dengan tenang menatap yang lebih tua dan mengangguk. Saya. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar sangat kuat. Bukankah banyak orang ingin melawannya? Sekarang dia muncul, berapa banyak yang benar-benar berani menunjukkan diri? Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka tidak dapat secara pribadi menyaksikan pertempuran 2 batu, dan saat ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya.
pahlawan di kalangan anak muda, memang tangguh. Akan sulit untuk menemukan satu atau dua orang sepertimu bahkan di gunung abadi kami. Penatua itu mengangguk. Kerumunan itu tercengang. Penatua ini memuji bakat Shi Hao, tetapi pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa masih ada satu atau dua yang bisa menandingi Shi Hao, membuat semua orang sangat terguncang. Untuk karakter seperti Shi Hao, hanya memiliki satu di wilayah mereka sudah luar biasa dan mulia. Apakah alasan mengapa Gunung Abadi dapat memandang rendah setiap wilayah karena mereka akan selalu memiliki beberapa individu seperti ini? Ketika individu paruh baya dengan lengan yang hilang mendengar penatua menyebutkan bakat Gunung Abadi, dia segera menjadi bangga dan bergumam, Gunung Abadi saya tidak pernah kekurangan orang. Jenius klan saya bisa meremehkan bakat lain. Semua orang sangat terguncang. Seberapa besar kepercayaan diri ini? Apakah bakat Gunung Abadi benar-benar sekuat ini? Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengerutkan alisnya. Jika sebelumnya, maka dia akan mengabaikannya. Tetapi sekarang setelah identitasnya terungkap, Gunung Abadi masih memperlakukannya dengan sikap ini, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah orang-orang ini tidak tahu bahwa mereka mungkin memiliki semacam hubungan darah? Shi Hao menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke dua individu Gunung Abadi. Kilatan melintas di mata sesepuh itu saat dia balas menatap Shi Hao. Seolah-olah dia menyadari apa yang dipikirkan Shi Hao. Dia mengungkapkan senyum hangat dan berkata, "Kamu sangat luar biasa. Anda harus memiliki karma dengan klan saya. Bolehkah saya meminta nama senior?" Shi Hao bertanya. Indra spiritualnya sangat tajam, dan dia tidak merasakan keintiman apapun dari tubuh sesepuh. Meskipun pihak lain tersenyum dengan ramah, ada niat membunuh yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Apa artinya ini? Penatua mungkin tahu tentang hubungan darah di antara mereka, tetapi masih ada niat membunuh. Agak sulit untuk dipahami, membuat Shi Hao bingung. Yang lama ini adalah Qin Shu Cheng, kata tetua Gunung Abadi. Senyumnya semakin hangat. Shi Hao memperhatikan bahwa untaian niat membunuh menjadi sedikit lebih tebal. Orang biasa tidak dapat mendeteksinya, dan dia hanya mengandalkan intuisinya yang tajam juga. Anak muda, kamu agak terlalu agresif. Tidak terlalu baik untuk segera memulai perkelahian setelah perselisihan, kata Qin Shu Cheng. Dia menunjuk ke arah pria paruh baya dengan lengan yang patah dan kemudian melihat sesepuh Black Cloud Race yang kehilangan telapak tangannya. Kultivasi tidak mudah, jadi bagaimana kamu bisa dengan mudah melukai tubuh orang lain? Saya adalah seseorang yang tidak mau membuat masalah. Namun, ketika orang lain menggertak dan mempermalukan saya secara berlebihan dan bahkan ingin mengambil nyawa saya tidak akan menunjukkan rasa takut. Shi Hao dengan tenang berkata. Semua orang gemetar. Apakah Gunung Abadi akan membuat segalanya menjadi sulit? Jika kekuatan sebesar itu akan menargetkan satu orang, lupakan pemuda tertinggi, bahkan jika Dewa Abadi muncul, itu masih tidak akan cukup. Mereka tidak akan bisa membela diri sama sekali. Ini karena tempat ini memiliki monster tua yang tidak takut dewa. Penatua menyuarakan kata ketidakpuasan dan memberikan sinyal kepada semua orang. Gunung Abadi tidak menyukai pemuda ini segera menyebabkan para pembudidaya dengan permusuhan terhadap Shi Hao menjadi percaya diri lagi. Biarkan aku bertanya lagi padamu. Apakah Anda orang yang membunuh jenius ras saya di tanah leluhur negara api? Tetua ras Pithon yang menyala itu berjalan. Matanya memancarkan cahaya, dan di bawah pinggangnya ada tubuh ular berapi yang setebal ember. Benar. Shi Hao menjawab. Kamu telah membunuh keturunan berdarah murni rasku, jadi bayar saja dengan nyawamu. Kata yang lebih tua. Kepalanya yang berambut merah menyala dengan api. Bagian bawahnya berkedip-kedip dengan cahaya merah saat dia meliuk-liuk.
Apakah kamu bahkan tidak akan bertanya mengapa aku membunuh mereka? Shi Hao mengerutkan alisnya. Tidak perlu. Tetua Pithon yang menyala berbicara dengan ekspresi mendung. Betapa sombongnya. Shi Hao menatapnya dengan dingin. Pihak lain benar-benar tidak masuk akal dan mendominasi. Dia tidak akan memperlakukan orang-orang yang menyerangnya lebih dulu dengan sopan. Tidak masalah siapa kamu. Pemuda tertinggi juga tidak cukup. Dengan membunuh keturunan berdarah murni rasku, kamu hanya bisa membayar dengan nyawamu, kata tetua Flaming Pithon. Semua orang tahu bahwa ini tidak hanya sombong, tetapi juga semacam penghinaan terhadap wilayah gurun. Dia benar-benar ingin membunuh batu kecil itu? Apakah dia akan melakukan hal seperti itu jika dia berada di wilayah lain? Dia pasti harus mempertimbangkan kembali. Bagaimanapun, ini adalah pemuda paling mempesona di wilayah gurun. Dalam keadaan normal, siapa yang berani bertindak begitu tergesa-gesa tanpa takut akan pembalasan wilayah? Orang tua, apakah kamu baru saja memasuki wilayah gurun? Shi Hao bertanya. Dia merasa pihak lain tidak memahami pencapaiannya. Bagaimana jika itu benar? Dengan membunuh orang-orang rasaya, itu tidak cukup bahkan jika Anda adalah pemuda paling mempesona di wilayah gurun. Kamu hanya bisa jatuh. Penatua itu sangat sombong. Tubuh ular tebal ember itu berkedip-kedip dengan cahaya merah. Dengan suara hapak, itu terbanting ke tanah, menciptakan retakan besar. Pada saat ini, dia mengambil tindakan, tetapi dia tidak menutup jarak. Dia tahu dari melihat apa yang baru saja terjadi bahwa tubuh batu kecil itu terlalu kuat. Dia bisa memancarkan domain yang tidak bisa dipertahankan oleh figur level raja normal. Dengan jabat tangannya, dia mengeluarkan 4 bendera yang mengelilingi Shi Hao. Tempat ini segera menjadi kabur, dan simbol menutupinya dengan rapat. Seolah-olah ada bintang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk jejak dan menunjukkan tekniknya yang berharga. Helai cahaya ilahi memasuki formasi pembunuhan. Serangkaian tindakan ini dilakukan dengan cara yang cair untuk membunuh Shi Hao sesegera mungkin. Semua orang terkejut. Meskipun tetua dari ras Pithon yang menyala ini sombong, metodenya benar-benar tidak biasa. Teknik pembunuhan hebat yang sulit untuk dipertahankan muncul hanya dengan mengangkat tangannya. Awan dan kabut bergolak saat keempat spanduk bergemuruh. 4 divisi mengunci area kecil ini, dan puluhan ribu sambaran petir dilepaskan. Seluruh ruang ini tampaknya dimusnahkan. Semua orang terkesiap. Orang tua ini terlalu penuh kebencian. Ini bukan artefak magis biasa. 4 panji disempurnakan oleh seorang ahli tertinggi. Banyak orang merasa kasihan pada Shi Hao. Dia terlalu ceroboh dan terjebak di dalam. Akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari nasibnya yang disempurnakan. Apakah Anda semua berpikir yang lama ini menggertak? Itu bukan kata-kata kosong. Aku akan membunuh pemuda heroik dari apa yang disebut wilayah gurun ini, kata pakar ras Pithon yang menyala. Semua orang tercengang. Mereka akhirnya mengerti mengapa sesepuh ini bertindak begitu liar dan agresif. Dia menggunakan gerakannya yang paling kuat segera setelah mereka bertarung untuk memutuskan hasilnya secara langsung. Itu terlalu tak tahu malu. Beberapa menit kemudian, bagian dalam formasi 4 divisi melonjak dengan cahaya merah. Itu tampak seperti darah yang mekar. Kemudian, tempat ini menjadi semakin tenang, dan kabut tidak lagi beredar. Pakar ras Pithon yang menyala mencibir dan berkata, "Saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius surgawi dengan reputasi yang luar biasa. Namun, jika Anda tidak diizinkan untuk tumbuh dewasa, Anda masih sama seperti semut." Dengan suara syua, dia mengumpulkan spanduk formasi. Kabut tersebar, dan dia terus-menerus mencibir. Namun, pada saat itu, ekspresinya membeku.
Sebuah tangan besar terulur dari kabut dan hendak melakukan kontak dengannya. Itu segera meraih lehernya dan menariknya masuk. Semua orang sangat terguncang, dan mereka semua berteriak ketakutan. Seorang pemuda berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada satu goresan pun padanya. Shi Hao memegangi lehernya dan dengan dingin melihat ke bawah. Jika bukan karena kemajuannya ke alam pengaturan formasi, dia pasti akan disempurnakan oleh orang tua ini. Hal lama ini bisa dianggap agak ganas, menggunakan kartu trufnya langsung dari kelelawar. Peu. Serangkaian darah menyembur keluar. Shi Hao melepaskan kepalanya dengan sangat bersih. Kemudian, dia mengumpulkan tubuh aslinya. Itu adalah ular piton yang sangat besar. Meskipun tidak berdarah murni, itu masih bisa dianggap sebagai obat daging yang berharga karena ia berkultivasi ke alam tingkat raja. Kerumunan menjadi bisu. Ini terlalu cepat, dan gerakannya terampil. Apakah remaja sering melakukan hal seperti ini? Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini semua gemetar di dalam. Kami adalah karnivora dan paling suka makan makanan enak. Burung merah besar muncul dan terbang ke bahu Shi Hao. Itu memandang semua orang dengan jijik. Seorang ahli tingkat raja realm pengaturan formasi terbunuh begitu saja. Kerumunan itu tercengang. Itu seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Ini terlalu kuat dan agak konyol. Semua orang terguncang tanpa henti. Mereka merasa sulit untuk mengatakan hal lain. Kerumunan itu gempar. Beberapa makhluk berdesakan masuk, dan mereka semua adalah pembudidaya dari Gunung Abadi. Di antara mereka ada seorang pemuda berambut ungu yang mendidih dengan niat membunuh. Dia menatap Shi Hao dengan tatapan penuh permusuhan. Ada jenis kebencian dalam dirinya yang hampir terukir dalam ingatannya. Shi Hao tetap diam dan benar-benar mengabaikannya. Bukankah itu pangeran dari Gunung Abadi? Rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan beberapa tokoh hebat. Seseorang berkata dengan lembut, yang memicu beberapa diskusi. Beberapa hari yang lalu, Shi Hao telah memberi pemuda berambut ungu ini beberapa tamparan di wajahnya dan dengan keras memberinya pelajaran. Tidak hanya dia merobohkan gigi di mulutnya, dagunya juga dipukuli. Shi Hao dengan tenang melihat orang-orang Gunung Abadi yang hadir. Dia benar-benar ingin bertanya kepada mereka tentang masalah orang tuanya. Dia ingin mencapai dasar hubungannya dengan Gunung Abadi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.